Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmed Tesario Eka Nuramanta. Saya CEO Satu Atap Cowork Share. Selamat datang di Satu Atap Belajar Tekan Oma Karo Sendiri. Oke, sekarang saya diamanahi materi mengenai gimana caranya jadi CEO yang hebat, CEO yang baik, dan CEO yang bisa membawa perusahaannya sesuai dengan target yang ditentukan. Ini kita lihat dulu nih, CEO itu apa sih sebenarnya? CEO itu singkatan dari Chief Executive Officer. Istilah ini sebenarnya baru ada tahun 2015, tahun 2016 gitu. Dulu itu namanya bukan CEO, namanya Direktur. Ya, CEO itu bahasa Inggris. Nah, kenapa jadi terkenal? Karena startup-startup ini butuh status, butuh brand bahwa dia adalah pimpinan perusahaan. Sehingga pada saat ketemu sama investor, mereka bisa punya title yang keren. Semua orang bisa jadi CEO. Tapi kalian pernah lihat gak CEO-nya Burudi? Ayo, gak pernah kan? Atau CEO-nya warung tempe penyet depan rumah kalian. Nah, ada perbedaan tuh antara pedagang dan perusahaan yang memang terstruktur. Oke. Saya nggak bahas tentang strukturisasi perusahaan, tapi saya bahas gimana caranya jadi pimpinan perusahaan yang bisa ngebawa perusahaannya menjadi perusahaan yang besar. Oke, saya sendiri belum mengklaim bahwa perusahaan saya besar, tapi paling tidak saya sekarang membuktikan bisa punya 2 perusahaan yang berisik di Indonesia. Menurut saya, kalau kalian nggak setuju urusan kalian. Gimana sih cara jadi CEO yang penting, yang baik? Yang pertama, hauslah belajar. Nah, banyak orang-orang yang jadi pimpinan perusahaan yang menstatuskan mereka dirinya CEO, tapi rupanya gelasnya penuh. Istilahnya teman saya itu, udah gelasnya kecil tuh ya, disogrok sama galon, tumpah-tumpah nggak jelas. Nah, ini gelasnya digedein dulu. Maksudnya adalah wawasannya dibesarkan. Setelah itu, gimana caranya teman-teman bisa menerima isi untuk wawasan tersebut? Mau isinya air comberan, mau isinya air sirup, vodka, dan kawan-kawan, terima dulu nanti disaring. Kenapa? As a CEO, kita perlu wawasan yang luas sekali. Oke, yang pertama itu, hauslah kalian buat belajar akan sesuatu, terutama untuk bisnis teman-teman sendiri. Nah, yang kedua, punyalah visi yang tidak bisa dicapai. Gila, jadi CEO itu perlu visi yang tidak bisa dicapai. Maksudnya tidak bisa dicapai adalah tidak bisa dicapai dalam waktu cepat. Banyak CEO perusahaan yang mempunyai visi jangka pendek saja, jangka panjangnya nggak ada. Dulu waktu saya buat perusahaan beras organik, visi saya clear, saya pengen punya perusahaan beras organik yang menguasai Indonesia dan membasmi kejahatan. Gimana? Kayak Power Ranger kan saya kan? Kenapa? Karena kejahatan para tengkulak itu memang harus dimusnahkan. Itu visi besarnya. Dari visi besarnya, dikonversi menjadi action plan, dikonversi menjadi cara untuk melakukan itu. Itu yang dilihat oleh para pendana kita. Nah, visi yang besar tersebut, kenapa harus dimiliki oleh teman-teman? Karena as a CEO, kita akan melakukan beberapa strategi yang bisa jadi mendistract perusahaan, menghancurkan perusahaan. Maksudnya apa? Bisa jadi arah perusahaan yang tadinya jualan, misalnya, yang tadinya jualan beras, diganti jadi jualan snack. Yang jadi jualan snack, diganti menjual jasa, services, dan kawan-kawan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa visinya itu benar atau enggak. Itu yang kedua. Punya visi yang gede. Yang ketiga, teman-teman harus bisa mengkonversi target tersebut menjadi angka. Banyak orang nggak bisa. Banyak CEO yang tidak mau peduli tentang angka. Masalahnya karena kalian CEO, kalian sebenarnya harus tahu keseluruhan perusahaan. Keseluruhan perusahaan itu ya bukan dramanya ya, tapi teknis pekerjaannya, KPI-nya, pencapaiannya. Every single month kalian harus ngumpul sama teman-teman BOD yang lain. Untuk BOD itu Board of Director, untuk bisa saling evaluasi apa yang harus dicapai, kenapa seperti ini, kenapa seperti ini.
Contoh deh, sekarang lagi virus corona, COVID-19. Untuk teman-teman yang punya bisnis stationery, kayak coworking space, cafe, coffee shop, ataupun restoran, mereka pasti tidak bisa generate revenue. Pasti tidak bisa ketutup omsetnya. Kenapa? Nggak ada orang datang. Ya, Bapak Presiden saya ya. Kalau kita di lockdown, insya Allah, ya tinggal tunggu bulan, bangkrut lah. Banyak usaha yang bangkrut. Sehingga as a CEO, kita juga harus punya strategi untuk itu. Gimana caranya? Bisa jadi kita tutup perusahaannya. Waduh, salah ya. Mencari strategi lain. Salah satunya kayak Satu Atap sekarang buat Satu Atap belajar gitu. Kita tetap pengen bermanfaat buat teman-teman, member dan kawan-kawan yang tidak bisa pakai fasilitas kita. Itu dinamakan sebagai pivot. Pivot itu adalah merubah arah perusahaan, merubah produk mungkin, bahkan merubah visi perusahaan. Itu yang ketiga. Kalian harus punya target yang bisa dikonversi jadi angka. Yang keempat, CEO harus mengerti laporan keuangan. Belajar financing, belajar finansial, belajar akuntansi. Kenapa? Biar nggak ketipu sama marketing, biar nggak ketipu sama orang operasional, biar nggak ketipu sama orang finansialnya kalian. Dan tidak tertipu oleh investor. Saya nggak ngomong investor nipu, tapi investor itu lebih pintar dari kalian. Jadi kalian harus menguasai ilmu keuangan yang standar lah paling nggak. Kredit debit ngerti lah, Bre. Yang terakhir yang paling penting adalah gimana caranya CEO bisa bekerja sebagai tim. Ini pengalaman saya yang sangat menurut saya susah untuk saya lakukan. Kenapa? Basically saya anak tunggal, basically saya adalah orang yang egois, selfish, narsis, harus kerjasama sama tim. Di satu sisi, saya selalu mengatur standar yang sama seperti saya, sampai akhirnya banyak orang yang tidak cocok. Di satu sisi, tangan saya cuma 2. Saya nggak mungkin dong mengerjakan semuanya sendiri. Saya sekarang mengelola sekitar 400 hektar lahan, ada 1.000 petani, nggak mungkin kan saya temuin sehari sekali. Atau di Satu Atap sekarang udah punya 12.000 member, nggak mungkin juga disapa satu-satu. Sehingga gimana caranya kita bisa membuat tim yang efektif dan juga bisa bekerja sesuai KPI. Punya nggak kalian? Kalau nggak punya, mulai pikirin. Dan gimana caranya tim tersebut lebih kenyang daripada kalian. Waktu pertama saya buat bisnis saya, banyakan saya mensuplai gaji buat teman-teman itu karena memang perusahaan belum bisa dapat gaji, belum bisa profit. Ya biar timnya bekerja, ya memang harus kita supply makanannya dong. Pada saat teman-teman itu kenyang, mereka bisa kerja dengan baik. Itu dari saya, ada 5 tadi ya, 5 trik dan 5 saran gimana caranya jadi CEO yang baik. Nah, nama CEO itu sendiri itu berat, Bre. Serius berat. Maksudnya adalah kamu dikenal sebagai CEO, berarti kalian harus punya duit. Kalau CEO nggak punya duit, jangan jadi CEO. Image CEO itu biasanya image-nya punya duit. Nah, sehingga berat banget bebannya. Karena ada beban yang berat seperti itu, berarti kalian harus proof bahwa bisnis model yang kalian bentuk, bisnis yang kalian bangun, memang bisa generate revenue. Bisa dapetin duit. Bukan hanya buat kalian sebagai CEO, tapi juga bagi karyawan dan juga tim yang kamu bentuk. Sekian sangat dari saya, sampai ketemu di Satu Atap Belajar selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar di Satu Atap Belajar, tekan omah, karo sing duwe.